Mas? Halo Mas. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, malam ini malam yang mudah-mudahan spesial untuk kita semuanya. Spesial setiap malam Sabtu insya Allah selama pandemi ini, selama kita ngaji masih di rumah. Kita akan bahas tema-tema jomblo yang lagi hangat-hangatnya. Ya. Dan mohon maaf yang di YouTube bersabar, jenengan gak usah banyak komentar dulu. Ini suara lagi bertahap masuk ya, karena belum di play. Ya, kalau sudah di play baru nanti suara akan masuk. Jadi jangan dulu banyak komentar di situ. Sudah masuk suaranya, Mas? Sudah. Baik. Ya. Baik, malam hari ini tema kita kita akan mengkaji ya tema masalah perjodohan ya. Ya, masalah perjodohan. Tema kita yang hangat ini, kenapa kelamaan menjomblo. Ini jomblo-jomblo ini yang di YouTube ini belum mulai aja sudah nggak sabar. Padahal saya baru persiapan dulu, hubungi tim Biro Jodoh yang sudah hadir juga nanti, dan kita banyak-banyak curhat nanti, dengar apa kata mereka. Lalu nanti kita bagi beberapa sesi ya. Pertama saya muqaddimah dulu ya. Terus yang kedua nanti sambil saya diskusi dengan tim Biro Jodoh Rumaiso tentang apa sih pengalaman mereka, karena mereka ini berpengalaman ya, nangani sudah 3 tahun masalah perjodohan ini. Jadi sudah banyak juga yang yang berhasil untuk dinikahkan gitu. Alhamdulillah dengan izin Allah, banyak yang bahkan sudah berhasil, dan ini berkat nikmat Allah. Ada yang satu daerah, ada yang beda kota, ya, ada yang di luar Jogja, ada yang di luar Gunung Kidul ya. Dimudahkan oleh Allah untuk bertemu dengan jodohnya lewat Biro Jodoh Rumaiso. Nah, intinya saya ingin tegaskan dulu ya, para jomblo sekalian yang lagi gelisah tentang hukum menikah dulu ya. Ini hukum menikah itu apa? Hukum menikah. Kalau kita diperintahkan untuk menjaga diri dari perbuatan zina, dan diantara jalannya itu adalah dengan segera menikah. Saya sebutkan di sini dalilnya, ya. Yang jelas para ulama kalau dalam mazhab Syafi'i sebutkan hukumnya sunnah, sebagian ulama yang lainnya itu menghukumi wajib. Yang jelas Nabi SAW itu katakan, ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa ma lam yastati fa alayhi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah, kemampuan finansial atau kemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu bagai obat pengekang baginya. Maka di antara solusi untuk masalah syahwat ini adalah menikah. Itu solusinya ya. Sudah diberikan oleh syariat Islam seperti itu. Namun di sini disyaratkan dia punya ba'ah, punya kemampuan dalam hal menikah. Ya, punya kemampuan dalam hal menikah di sini. Dan beberapa hal ini karena kita sudah ketahui lah, taruhlah hukumnya sunnah atau wajib lah di sini ya. Saya tidak terlalu bahas panjang lebar tentang masalah fikih ini. Namun sebelum saya nanti tanya-tanya, ini yang kemarin saya himpun dari tim Biro Jodoh, ada beberapa sebab nanti mereka akan ceritakan sendiri ya. Kenapa sampai sulit untuk menikah atau belum mendapatkan jodoh, itu kelamaan menjomblo. Ada ini kriterianya karena terlalu banyak memilih, ada karena masalah pendidikan, ada karena ketika sudah nazar akhirnya mundur, kecewa,
karena mungkin foto yang terlalu banyak dimanipulasi, ada juga kendala dari orang tua, ada juga yang masalah karena fisik berat badan, ada juga yang tampangnya pas-pasan, namun maaf banyak belagu. Terus ada juga yang ya banyak yang menolak, banyak yang ditolak gitu dalam proses perjodohan ini. Yang biasanya berhasil itu sekufu, karena kita dapat yang sekufu, mudah cari yang setipe dengan dia, selevel dengan dia. Kemudian ya nggak belagu lah. Kemudian pasrah, dia itu pasrah aja manut, pokoknya mau didapatkan apa saja mudah. Ya, kemudian tujuan mau nikah, dia pokoknya mau nikah saja, nggak mau coba-coba, pokoknya saya ingin menyelamatkan diri saya mau segera menikah. Nah itu biasanya di antara sebab itu bisa mendapatkan jodoh dengan mudah. Nah ini kita bahas dulu ya. Nanti kalau mau bertanya, saya sebutkan nomor teleponnya ya, di YouTube, nanti bisa telepon langsung. Kalau mungkin di komentar YouTube yang jenengan beri di situ mungkin kurang memuaskan, baiknya telepon aja langsung di 0812, di telepon Radio DS ya, 0812 281 85131. Saya nanti banyak menerima curhat sehingga saya tidak banyak ngomongin. Nanti ada lagi satu sesi besok, tapi besok lebih umum lagi, tema remaja anak muda ya. Besok malam minggu saya buat judul itu Saturn Night ya. Saturn Night artinya malam mingguan gitu, atau Saturday Night yaitu Sabtu malam ya. Itu saya bebaskan besok untuk tanya jawab saja. Namun kalau malam ini karena saya ada bawa tim, jadi seputar masalah perjodohan ini akan saya tanya. Saya nyalakan dulu, mudah-mudahan suara nggak gangguan, nanti disimak baik-baik ya. Baik, Bunda Liski bisa aktif? Assalamualaikum Bunda Liski. Ya, yang lainnya mute-kan dulu ya, cuma Bunda dulu sebentar ya. Halo Bunda, Assalamualaikum. Dengar suara saya? Halo. 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 Halo Bunda. Coba saya telepon ulang dulu ya sebentar. Ya, kita telepon dulu tim Biro Jodoh Rumaisa. Mudah-mudahan masuk segera ini ya. Bismillah. Nah, Assalamualaikum Bunda. Siapa aja yang sudah masuk nih? Ya, Bunda Liski. Halo. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Bunda. Halo. 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 Halo, Assalamualaikum Bunda. Halo. Ini kendala di telepon nih, sebentar ya. Ya. Nah, kita tim ini terdiri dari ibu-ibu, jadi mereka ada berlima ini ya. Dan ngurusnya itu manual. Jadi kalau ada yang mau dijodohkan, mereka dari data yang masuk olah masing-masing, kemudian setelah itu dicocokkan dengan yang sekufu. Nanti kita akan di akhir kita kasih nomor teleponnya insya Allah. Halo? Assalamualaikum. Halo?
Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Mungkin saya pakai telepon biasa kayaknya. Sebentar. Ya. Tekan 1 untuk meninggalkan pesan suara. Biaya Rp460 per menit karena nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat. Tekan pesan Anda setelah nada beep, lalu tekan 1 untuk mengakhiri. Sebentar. Nggak bisa nyambung ya dengan Bu Liski. Jangan video aja kawan. Iya, ini pakai suara dari tadi. Bentar. Tekan 1 untuk meninggalkan pesan Dia suara. Biaya nggak dipakai nomor. Yang ini nggak dipakai. Oh, sebentar. Ya, ada 2 nomor. Tekan 1 untuk meninggalkan pesan suara. Nomor kamu tuju tidak dapat dihubungi. Nggak dapat dihubungi semuanya. Sebentar. Ya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. oke. Jaringan agak susah, Tan. Nah. Saya ganti nomor saja ya, Tan. Ganti nomor apa? Yang ini XL aja, Kak. Simpati kan susah banget nih, Tan. Coba. Saya dihubungin ke nomor 08. Sebentar. Nah. Di sana jaringannya sulit, jadi kita agak ini. Coba. Ini di pelosok desa kita soalnya ini. Coba dicatat nomornya ya. Halo? Catat nomornya coba. Para jomblo tunggu dulu sebentar ya. Ini tim penting ini yang dihubungi. Tadi sudah dihubungi namun sinyalnya agak error karena dia di pelosok, Bunda Liski itu di pelosok Semanu. Semanu itu dari sini sekitar ya 30 kilo lah. Ya. Bu Liski punya berapa nomor sebentar? (0822) nggak bisa. Baik, mungkin saya terima telepon dulu. Ada yang telepon langsung silakan di 0812 281 85131. Sambil saya telepon Bu Liski. Sebentar. Silakan jika ada yang mau telepon di 0812 281 85131. Ya. Bisa ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba bisa. Ya, Ustaz. Nah, Assalamualaikum. ya, sebentar Bu Liski, ini saya terima telepon dulu. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini? Halo? Halo? Ya, silakan. Apa yang mau ditanyakan dulu? Harus masalah perjodohan ya, kalau enggak saya putus ini.
Ya, mau tanya apa? Belum, nggak kedengaran. Gimana? Oh, coba. Bagaimana Terlalu keras. Ya. Halo? Halo? Coba saya dengar saya. ayat-ayat Al-Quran, Ustaz? Gimana? Diulang coba, Mas. Halo? Bagaimana hukum kita bertemu? Halo, Ustaz. Iya. Bagaimana hukum ketika kita bertemu dengan jin atau setan yang menampakkan diri kepada kita? Aduh, kamu bukan masalah perjodohan ini. Aduh. Besok aja ini ya. Kita membacakan ayat-ayat Al-Quran, Ustaz. Ya baca ta'awud saja, bisa baca ayat Al-Quran, baca ayat kursi. Ya. Ini saya lagi bahas tema perjodohan. Ya, sudah. Tema malam ini cuma perjodohan saja yang saya jawab ini. Kalau nggak perjodohan, saya nggak mau jawab. Besok saja ya. Baik. Suara penanya nggak kedengaran? Ya. Ya. Baik. Suara penanya nggak kedengaran di siaran? Kedengaran. Baik. Matikan dulu ya. Cut dulu. Kalau nggak tanya masalah jodoh, ya di cut. Baik. Bunda Liski, dengar suara saya? Ya Ustaz, saya dengar Ustaz. Kalau ini lancar ya? Insya Allah lancar Ustaz. XL di sana lancar, baik. Yang ibu-ibu yang lain kita pending dulu karena masalah sinyal nggak bisa semua saya telepon ternyata di sini. Baik, apa saja Bunda ini kendala-kendala ini dalam mengurus biro jodoh, terutama apa sebabnya ini banyak yang lama menjomblo dan Bunda dan tim itu mengurus dari sisi mana sampai mereka itu lama menjomblo. Sebab-sebabnya apa dari kesimpulan Bunda? Silakan. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz, di Biro Jodoh Rumaisoh ini memang banyak sekali kendala-kendala meskipun terlihat bagi peserta mungkin agak sepele ya, timbang cuma mendaftar, kemudian peserta juga banyak, tinggal dicocok-cocokkan seperti itu, nggak cocok mundur, cocok lanjut gitu, tapi tidak sesimpel itu. Banyak sekali kendala yang kami hadapi gitu, dan kenapa peserta ini agak sulit untuk mencari pasangan dan mereka itu jadi kelamaan menjomblo gitu, karena ternyata di dalam memilih kriteria itu mereka terlalu pemilih sekali, Tat. Nah, jadi kesimpulannya mereka terlalu pemilih sekali ya. Ya. Iya. Terlalu pemilih sekali. Itu. Ya, terus Jadi kriterianya itu sangat-sangat tinggi gitu kok. Karena dari kriteria yang kemarin sudah saya sebutkan itu mereka, aduh kalau bisa dijawab ini Tat, di chat WA-nya mereka itu mungkin saya kasih jawaban pakai kaca aja gitu loh. nah, Jadi biar mereka tahu gitu, karena nggak mungkin juga gitu kita memberikan sesuai dengan yang mereka inginkan, persis seperti itu. Sehingga misalnya akhwat kelebihan berat badan, akhwat apa coba diulang Bu, akhwat apa kendalanya? akhwat kelebihan berat badan misal 3 kilo aja itu jadi masalah. Kendalanya itu akhwat kelebihan 3 kilo saja, 3 kilo Ya, berat badan. Itu ikhwannya sudah mundur. Masalah. Mundur. Jadi mereka itu di CV-nya itu kan disebutkan agamanya, yang penting agamanya seperti itu. Tapi ketika sudah ta'aruf nazar gitu ya, udah ta'aruf belum nazar, itu sudah yang diutamakan itu dibahas terus itu fisiknya seperti itu kan. Jadi ya, Ini dari ikhwan dulu ya berarti Bunda ya? Dari ikhwan dulu. ikhwan ini. Banyak pilihannya itu dari fisik mereka pilih ya. Ikhwan itu banyak pokoknya milih fisik ya. Betul. Tapi ada nggak yang langsung ketika ditawarkan gitu, agak mau lihat fisiknya tapi agamanya saja gitulah. Sudahlah pokoknya saya dapat yang agamanya bagus. Mungkin hafizah atau hafalan Al-Qurannya bagus atau rajin hadiri majelis ilmu, pengajian gitu. Ada nggak kayak gitu?
Atau dia langsung tanya fisik dulu? Tapi ada juga sih Tat, yang memang dari kalau untuk kriteria itu kan sebelum mereka lanjut itu yang kita berikan itu kan data yang globalnya saja, misal alamat gitu kan, asal domisilinya, tapi bukan alamat lengkap, lantas nomor rumahnya, RT RW segala itu nggak kami sebutkan. Iya. Kemudian ciri-ciri fisik itu sudah cukup gitu. Ciri fisik itu kan yang tinggi sekian, berat badan sekian, kemudian warna kulit, kemudian pekerjaan seperti itu sudah cukup, bahkan warna rambut seperti itu. Dan mereka banyak yang merasa dengan ciri-ciri seperti itu mereka merasa cocok seperti itu, langsung jadi sih Tat. Kemudian masuk ke tahap nador, kemudian di nador itu kan ketemu langsung, bertatap muka, melihat gitu. Ada juga yang memang benar-benar kepingin nikah, kepingin cepet dapat jodoh, ya jadi Tat, alhamdulillah menikah gitu, nggak banyak mimpi gitu. Nggak banyak mimpi. Sekarang ini terlalu bermimpi Tat, sekarang ini. Kenapa disebut Bunda sebut mereka banyak bermimpi? Kenapa? Karena mereka terlalu banyak berhayal, mungkin karena Oh, mereka terlalu banyak berhayal. iya. Atau saya sempat mikir gini, jangan-jangan nih Ikhwan sekarang nih gara-gara ada istilah si Punggu merindukan bulan. Kalau Punggu aja berani merindukan bulan, masa iya kita nggak pede merindukan bidadari? Mungkin kayak gitu kali ya Tat. Jadi mereka itu kalau belum yang dapat yang mereka impikan, yang diangan-angankan, mereka mundur dulu dan terkesan salah. Mereka itu coba-coba seperti itu. Iya. Dan itu memang mempersulit dia sendiri gitu. Tadi yang saya sebutkan yang semalam kita bicarakan itu, sebabnya tadi sudah terlalu banyak memilih. Itu alasan klasik si laki-laki ya. Iya. Nah, terus yang kedua itu pendidikan ikhwan rata-rata kalau di Biro Jodoh Rumaisa itu di bawah akhwat. Apa maksudnya itu? Iya Tat, betul. Ini rata-rata loh Tat. Bisa 85% ini pendidikan ikhwan itu di bawahnya akhwat. Apa rata-rata pendidikan ikhwannya apa ini? SMA saja. SMA aja, tapi belagunya banyak gitu ya? Wah, belagunya 99,9% Tat. Iya. Terus? Iya. Jadi pendidikannya itu di bawah ya, jauh gitu. Kalau akhwatnya kan rata-rata itu S1, S2 seperti itu. Ikhwannya ini rata-rata SMA gitu. Tapi ada yang S1 juga? Ada juga, S2 juga ada, tapi 1-2 seperti itu. Yang nggak banyak gitu. Yang mendominasi ini memang ikhwan-ikhwan SLTA gitu. Tapi dengan begitu akhwat pun kalau memang ikhwan ini pendidikannya enggak setara gitu, banyak juga kok akhwat itu yang menerima gitu kan. Tapi ya kembali lagi ke ikhwannya itu, nggak tahu merasa kenapa ya bisa menolak seperti itu kan. Padahal mereka secara standar itu di bawah gitu loh dari akhwat-akhwat ini. Ya, terus ada lagi yang ketiga ini, dari sisi akhwat itu kadang gagal saat nazar karena kan biasanya ada foto ya. Jadi kan dikasih lihat foto. Kapan dikasih lihat foto itu? Jadi ketika mereka mendaftar itu kan memang kami minta sertakan foto diri dengan catatan tanpa diedit. Tanpa diedit. Asli, harus asli gitu ya. Asli, apa adanya seperti itu. Tapi si akhwat ini malah banyak juga yang fotonya itu mesti diedit-edit gitu, dirapiin, dimulus-mulusin kayak gitu. Nah setelah kan kami ini nggak akan perlihatkan foto akhwat Tat kalau si ikhwan ini nggak betul-betul mau lanjut nador seperti itu. Kalau dari ta'aruf online itu kami kurang
cocok seperti itu, ya mereka nggak kami kasih foto seperti itu. Oh, jadi data dulu diperiksa cocok atau tidak, dia Iya. lihat data tersebut, baru kemudian Iya. sudah srek gitu ya. Karena dia mungkin lihat sekufunya, terus baru setelah itu dikasih foto ya. Namun dari foto-foto itu kadang terkendala karena si akhwat ini edit-edit fotonya kelihatan cantik begitu. Oh, betul, betul. Atau dandan menor gitu ya. Nggak dandan tapi biasa kan tadi itu efek kamera. Oh, lightingnya. Gitu. Jadi kan yang kulitnya kulitnya agak gelap jadi bening, Iya. yang agak berjerawat jadi mulus seperti itu. Nah, ketika nador ketemu jauh dengan aslinya. Nah, Jauh dengan aslinya itu yang buat kecewa ya. Taib. Akhirnya mundur. Itu kalau dalam jual beli ini pengelabuan namanya ini, karena tidak sesuai dengan, jadi goror, itu namanya goror, tidak jelas. Saat dibilang kayak gini, ternyata spesifikasinya nggak sesuai dengan bentuk asli. Kayak kita itu beli barang di online, pinter promo saja dengan foto dan video, tapi tidak sesuai dengan aslinya, kayak gitu berarti ya. Iya. Ya, terus ada lagi karena kendala pada orang tua. Orang tua banyak memilih, orang tuanya berarti yang jadi kendala ini. Ini yang seperti kita bahas pekan lalu ya kayaknya ya. Iya. Apa itu contohnya, ketika Bunda? Ikhwan akhwat itu sudah klik, sudah mempunyai kecocokan seperti itu. Ada juga yang akhirnya mentok di orang tua. Orang tua itu maunya punya menantu itu asalnya sedaerah, kepengen juga besanan yang deket-deket seperti itu. Oh, ada yang milih satu daerah gitu. Jadi misalnya Gunung Kidul sama Gunung Kidul. Betul. Nah, karena kalau keluar nggak mau. Alasannya karena? Alasannya itu karena anak perempuannya nggak boleh jauh-jauh dari orang tua, bisa ngasuh orang tua seperti itu. Nah, itu kan cuma tipenya orang Gunung Kidul kayak begitu. Kalau orang luar kayaknya enggak deh. Jadi digondeli, biasanya seperti itu, Tat. Nggak cuma Gunung Kidul aja kok, Tat. Ada tempat lain juga? Iya. Karena Ada juga karena orang tua milih-milih calon mantunya itu karena milih pekerjaan atau oh ini harus anak saya ini pokoknya dengan dokter. Kalau nggak dokter pokoknya nggak mau. Atau mungkin si perempuan pokoknya harus dengan polisi. Kalau dengan polisi nggak mau. Kalau nggak dengan PNS. Kalau kamu nggak dapat PNS nggak mau gitu. ya, ada juga seperti itu, Tat. Ada juga ya? Orang tua kan kadang kadang orang tua itu mungkin ya merasa membiayai pendidikan anaknya dengan biaya yang cukup banyak, kemudian anaknya menikah kok nggak sesuai yang diharapkan, kok nggak selevel dengan anaknya seperti itu. Kalau bisa kan inginnya yang lebih tinggi dari anaknya. Kemudian orang tua menuntut supaya penghasilannya itu calon mantu itu ya lebih besar seperti itu. Baik. Ya. Itu kendala dari sisi orang tua. Ada berarti karena pekerjaan ya, pingin mantu dari satu daerah gitu ya. Ada mungkin etnis juga dia pilih ya. Kadang juga yang kemarin kita lihat kendalanya itu mungkin yang misalnya perjaka dengan janda mungkin sulit ya. Agak sulit kan. Nah, perjaka dengan janda sulit. Kalau buat sebaliknya, duda dengan gadis. Alhamdulillah malah sudah pada menikah, Tat. Ada yang sudah menikah, duda dengan gadis ada yang sudah menikah. Iya, malah sudah pada menikah. Terus yang tadi Bunda sebut berat badan. Kenapa sampai laki-laki milih kayak gitu? Apa itu maksudnya? Masa cuma beda cuma dari idealnya 3 kilo lebih aja gitu jadi masalah gitu, kenapa? Ya itu kembali lagi ke Ikhwan yang memang pemimpi tadi itu, Tat. Pemimpi jadi tadi mereka, itu. Iya, terlalu banyak berhayal gitu loh, Tat, membayangkan mungkin. Tapi si laki-laki ini lemu nggak, gemuk nggak dia? Kalau dilihat dari fisiknya laki-laki sih
jarang saya itu nemu di profil peserta laki-laki ini, saya jarang nemu yang kulit putih. Saya jarang. Rata-rata mereka berkulit Gelap. coklat, matang, gelap gitu. Saya jarang nemu ada laki-laki itu. Jadi Putih ada seperti pokoknya dia cari akhwat yang kulitnya putih, walaupun dia coklat Iya. gitu, gelap gitu ya. Pokoknya dapat yang putih. memang hitam. Gitu. Putih tua lah Bu, jangan bilang hitam lah, putih tua aja gitu. Takut kesinggung nanti bilang rasis lagi. Iya. Iya. Jadi mereka juga berat badan juga. Si Iwan ini ada juga loh, Tat, yang berat badannya itu di atas 100. Berat badan Berat si di atas akhwat. 100. Iwan. Oh, ikhwannya. Iya. Ya, terus? Banyak juga yang gendut-gendut gitu. Tapi kan kita pilihkan yang sekufu itu tadi. Coba kita Tapi kalau kasih dia yang gendut, berat si ikhwan ini gendut, dia dapat akhwat yang gendut juga mau. Enggak mau. Enggak Tat, mau enggak juga, mau. ya Justru Allah. mereka itu nolak gitu. Kok belagu banget sih? Kita carikan itu, oh ini fotonya Iwan ini cakep lah gitu. Kita carikan yang juga face-nya itu mendekati, yang berat badannya juga ideal ke mereka gitu. Tinggi badan juga kita sesuaikan. Misalnya tinggi badan si Iwan ini 170, ya kita kasih akhwatnya itu paling enggak 158, 160 seperti itu. Aja juga Iwan itu tinggi itu 155, Tat. Ikhwan tinggi 155, terus? Ya itu standar perempuan kan, Tat. Mintanya juga nggak mau dikasih akhwat di bawahnya dia, 155 pun nggak mau gitu. Jadi ikhwannya sudah tingginya 155, nggak mau dikasih di bawah 155 kalau akhwatnya gitu. Nggak Ini mau. kok belagu Padahal banget akhwatnya sih ini. Di bawah itu tuh banyak akhwat di bawah 155 gitu, itu banyak gitu. Nggak mau, Tat. Pokoknya ya dia cari yang 160-an gitu ya. Kan menyusahkan dirinya juga dia itu. Iya, aneh-aneh pokoknya. Ini Iwan ini emang benar-benar banyak yang belagu gitu loh, Tat. Nggak tahu kenapa, apa korban drakor gitu ya, Tat ya. Ya korban drakor ya, ini tadi ada yang komentar nih, iya. Korban drakor dia kayaknya banding-bandingkan deh itu. Misalnya si akhwat lihat ikhwannya irem gitu, atau kulit gelap. Ya, yang di drakor kan putih semua, jadi nggak mau paling kayak gitu. Sebaliknya juga si laki-laki lihat perempuan yang putih terus dikasih yang gelap sedikit nggak mau itu, karena dia bandingkan dengan yang drama Korea tadi, gitu kan? Iya, Tat. Iya betul. Jadi mempersulit dirinya sendiri, mempersulit orang lain, mempersulit tim biro jodoh juga seperti itu, Tat. Akhirnya akhwat yang tadinya sudah sempat, wah ini udah ketemu jodoh nih, sering terjadi seperti itu, Tat. Yang berakhir mengecewakan, karena kalau diproses di ta'aruf itu seolah-olah sudah oke seperti itu, tapi ternyata setelah nazar mereka itu Mentoknya di nazar pokoknya. merasa pasti ada yang lebih dari ini, seperti itu, Tat. Banyak yang seperti itu. Iwan ini apa karena memang populasinya yang memang akhwat ini banyak sekali, Tat, gitu. Jadi Iwannya belagu dari situ juga gitu. Terus kalau dari sisi ini, ada nggak laki-lakinya tampangnya biasa, tapi banyak belagu banget gitu loh. Cari pokoknya yang ayu, putih, mulus, cantik gitu, ada nggak? Ya rata-rata memang semua Iwan itu memang belagu, Tat. Itu betul, Tat, itu. Masya Allah, kadang saya suka ketawain sendiri gitu. Ampun deh, apa nggak punya kaca gitu loh. Dia kelebihannya apa sih sehingga akhwat-akhwat yang bagus-bagus seperti ini, yang istilahnya agamanya juga bagus, pendidikannya bagus, masih juga ditolak, sedangkan dia juga pendidikannya SMA, ya rata-rata memang seperti itu. Pendidikannya SMA, kemudian penghasilannya maaf gitu ya, 1 juta sekian gitu kan. Udah yang seperti itu di CV itu ditulis hobinya kuliner, traveling, lah gaji segitu, hobi traveling, kuliner, pengen istri cantik.
Kayak orang pengen bermimpi mobil mahal gitu ya. Iya, jadi nggak ngukur diri gitu, nggak ngukur diri Dia sama sekali. gaji pas-pasan, terus pingin mobil mahal ya akhirnya ya ujung-ujungnya utang juga, dia susah sendiri gitu ya. Dikira kalau istri yang mulus putih itu biaya servisnya nggak mahal ya, dikira itu. Padahal masuk salon Maunya itu juga terima mahal. jadi. Heeh. Iya, maunya terima jadi, Tat. Sampai saya, tim lain itu kan keluhkan terus masalah Ikhwan ini, Tat. Sampai, wes judek aku, bunda, wes judek, wes tak selehke. Sudah yang susah-susah diurus, nggak usah diurus. Bu, iki loh, masa yang begini ditolak, maunya yang benar-benar tinggi, putih, langsing, hidungnya juga mancung, matanya juga mata yang belok, yang seperti itu. Wah, bener-bener Bu, itu suruh cari aja pesen di salon, saya bilang gitu, Tat. Coba pesen di salon, dikasih apa enggak itu sama tukang salonnya, saya gituin. Udah kepusingan, Tat, ini tim BC ini ngurus Ikhwan ini. Iya, ini korban ini sih, mereka itu korban mata itu, nggak pernah jaga, kebanyakan nonton drakor, stalking Instagram. Ada yang mungkin sudah dapat jodoh yang bagus, soleha, tapi masih banding-bandingkan lagi dengan kok pilih yang biasa. Ya memang mungkin tampangnya ayu, tapi kan belum tentu akhlaknya juga baik gitu loh. Iya, Tat, betul, Tat. Tampangnya juga. Itu yang tampangnya biasa saja belagu kayak gitu ya, apalagi yang tampan ya. Lah yang belagu juga seperti itu, Tat. Gimana yang tampan? Yang tampan yang mereka itu kadang sampai kita sodorin berapa ahwat pilihan itu masih juga ditolak, sampai data ahwat habis itu nggak ada yang diterima. Itu jadi nggak gampang gitu loh di biro jodoh itu. Kadang mereka udah nggak sabar, mana lagi data ahwat, mana lagi balik lo. Jadi kita juga gedek banget gitu loh. Wah, ada yang minta data ahwat berulang kali, kan nggak lihat foto kan, tapi lihat data dulu ya. Ada yang berulang kali. Banyak kali, Tat, banyak kali. Ini nggak cocok, terus cari lagi gitu, kasih baru lagi, nggak cocok, kasih baru lagi, berulang kali. Ini Iya, belum tahap ini nazar nih, baru lihat data saja gitu. Belum, Tat. Untungnya nih bagi di ahwat ini, di tim BJR ini, untungnya data ahwat dulu yang kita sodorkan ke Ikhwan gitu. Jadi ahwat ini nggak tahu kalau dia itu udah ditolak berulang-ulang kali, mereka nggak tahu gitu. Tapi kan cuma kasih data saja tanpa lihat foto. Jadi enggak para pakai foto. penonton sekalian, jadi kita nggak pernah kasih foto ke Ikhwan tuh, nggak pernah. Cuma data aja. Data apa saja yang dikasih kalau gitu, Bunda? Yang kami kasih hanya kriteria fisiknya saja. Fisik, terus Kemudian pendidikan, pekerjaan, kemudian asal ya. alamat asalnya seperti itu. Kalau mereka mau mau data yang lebih lengkap, ya sudah kita kasihkan data lengkap, tapi cuma kita ambil nomor telepon sama alamat lengkapnya aja yang kita hilangkan, seperti itu. Kalau alamat kita cuma kasih alamat asal saja, nggak kasih gitu ya? lengkap. Ya, nama saja kadang-kadang kita pakai inisial saja, karena kalau kami kasihkan namanya langsung, mereka Langsung cari di medsos, jangan-jangan gitu ya? Iya, kebanyakan seperti itu. Ahwat juga sudah sering mengeluhkan gitu. Kalau ada yang hubungi saya, ya ada yang DM saya, ada yang inbox saya. Oh, berarti kadang cuma nama inisial saja, misalnya huruf depannya S gitu, S aja gitu ya? Iya, betul. Itu kalau kesimpulannya berarti kalau Ikhwan itu banyak milih fisik gitu ya, kesimpulan gampangnya. Iya, betul. Nah, sekarang kalau akhwat itu sendiri gimana? Milih apa sampai sulit gitu? Kalau ahwat itu sulitnya emang karena banyak ditolak, kan? Kasihan. Banyak ditolak ahwat itu. Iya. Jadi ya bersyukur mereka nggak tahu kalau mereka itu sebenarnya datanya itu udah ditolak-tolak gitu loh. Akhirnya kalau sudah
kita nggak dapat dari data yang memang kita sodorkan, kita pilih-pilihkan lagi gitu dari yang tersisa. Mungkin nanti ada yang daftar baru seperti itu. Tapi nggak jarang juga Ahwat juga yang kriterianya juga Macam-macam sama juga ada. seperti Iwan, macam-macam juga ada, Tat. Tapi nggak mendominasi. Kalau Iwan memang udah dasarnya seperti itu gitu, Tat. Kalau faktor umur ada nggak pengaruh sampai lama menjomblo? Mungkin si akhwat misalnya di umur berapa itu kita sulit cari. Ya, kan ada yang faktor umur pengaruh nggak intinya? Pengaruh sekali, Tat. Pengaruh. Ahwatnya ini yang belum menikah, belum pernah menikah, itu ada yang sampai 44. Itu 44 ke bawah itu banyak yang belum pernah menikah, Tat. Salah satunya karena mungkin karirnya seperti itu. Karena ada Kemudian yang karir ya. Iya, karena pendidikannya, kemudian dari penghasilannya seperti itu. Karena ada juga akhwat yang penghasilan per bulannya itu 25 juta. Oh, Masya Allah. Ada juga yang 40 juta. Kemudian kalau kita kasihkan yang penghasilannya itu ya rata-rata ya, kalau Iwan itu penghasilan 5 juta itu kayaknya udah pol gitu loh. Rata-rata di bawah itu masalahnya Iwan ini. PNS sekalipun itu rata-rata ya sudah mentok-mentoknya di 5 juta itu udah bagus kalau Iwan dengan penghasilan seperti itu. Tapi kalau bagi akhwat yang memang pendidikannya juga menunjang, penghasilannya besar, itu ya mikir-mikir lagi untuk dikasih yang di bawah. Mungkin merasa sudah enggak. Misalnya dia S2 ya, yang akhwat itu S2 gitu ya. Iya. Dia dikasih S1 dia betul. timbang-timbang sekali itu. Saya kan sudah pendidikan saya lebih tinggi gitu ya. Betul. Tapi kalau dia misalnya S2 nggak bisa carikan S2 juga. Kalau kita carikan S2, sementara mereka sudah maaf umur sudah kadaluarsa nih, gitu kan? Yang Kemudian akhwatnya ada ini maksudnya umurnya sudah yang akhwat telat. yang S2 gitu kan, dari usia itu kan sudah telat gitu kan, usianya sudah 40 ke bawah gitu. Yang jelas banget itu memang 45 itu ke bawah itu memang banyak, itu memang rata-rata berpendidikan S2 gitu. Nah, mereka juga nggak mikir umur gitu. Mereka tetap kekeh seperti itu. Kalau nggak yang sepadan, mereka nggak mau. Ya udah, akhirnya mereka telat nikah dari situ, Tat. Baik, berarti kesimpulannya ini saya simpulkan faktor akhwat itu telat nikah atau lama menjomblo itu karena umur, juga pendidikan, juga karena karir ya tadi ya. Karena karir. Lah mereka itu kalau akhwat-akhwat yang seperti itu maunya juga yang sama, misalnya umur 37 gitu kan. Maunya Iwan umur 40, mentok 45, yang penghasilannya juga gede. Saya sampai nggak segan-segan menjelaskan ke dia dengan agak mungkin tegas juga gitu. Coba anti pikir gitu. Ada Iwan dengan penghasilan gede, usianya juga masih dibilang masih muda segitu 40-45, ya itu justru mereka nggak mau dengan akhwat yang sudah telat nikah meskipun juga penghasilannya banyak gitu. Mereka cari yang akhwat-akhwat muda, banyak yang mau umur 30-an itu pada ngantri. Saya gitu, tapi ya mereka tetap kekeh gitu loh. Berarti mungkin belum ketemu jodoh katanya. Berarti kesimpulannya ini untuk yang berhasil dijodohkan tadi ya, karena kita dapat yang sekufu, syukur-syukur dapat ya. Terus yang kedua berarti nggak banyak belagu. Iya, Tat. Artinya mungkin dia pasrah saja, sudah saya dapat apa gitu ya. Berarti banyak pasrah. Terus ada yang mungkin saya yang penting nikah sajalah, saya sudah menyelamatkan agama saya. Itu biasanya lebih cepat berarti ya.
Ya, tapi sepasrah-pasrahnya mereka gitu, tetap kita carikan tetap yang sekufu, tetap yang imbang gitu. Tetap dapat. Kita jarang kasih, ya tetap kita jarang kasih yang jomplang itu jarang. Bahkan kan karena kita merasa nanganin dan bertanggung jawab ke peserta dengan ada yang jomplang mungkin dari sisi fisik atau dari sisi penghasilan, seperti itu kita nimbang-nimbang juga. Kasihan, jangan, ini nggak cocok, ini gitu. Kita banyak pertimbangan. Jadi sepasrah-pasrahnya mereka akan tetap dapat yang terbaik insya Allah di Biro Jodoh ini tadi. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Bulan Syawal ini ada berapa yang berhasil ditaruhkan, Bunda? Jadi pas bulan Syawal ini kan kita baru mau mulai lagi karena memang kemarin terkendala nggak bisa memfasilitasi nador yang biasanya dilaksanakan langsung tatap muka bertemu gitu kan. Biasanya langsung di pesantren Darus Sholihin, kalau enggak di kantor Biro Jodoh Rumaiso gitu. Kadang juga sering di Jogja gitu. Tapi kemudian nunggu pandemi ini kok nggak lewat-lewat gitu, kok nggak ada kejelasan kapan berakhir. Nah, sementara peserta ini sudah nunggu-nunggu terus gitu. Kemudian peserta yang baru juga mereka banyak menyusul masuk gitu. Akhirnya diputuskan nador kita fasilitasi dengan video call dan Zoom seperti itu Tat. Nah, alhamdulillah selama bulan ini kita sudah berhasil yang mau nikah itu sudah sekitar 6 orang. Itu baru 6 pasang. 6 pasang iya. atau 6 orang? 6 pasang. Masya Allah. 6 pasang. Baru. Iya. Ini baru dimulai ini tadi. Syawal ini kita mulai gitu. Itu sebab apa mereka cepat banget, Bunda? Maksudnya kan cuma proses apa sudah ditaruhkan sudah lama, atau memang mereka orang yang tipenya nggak minta macam-macam kayak tadi, nggak banyak belagu gitu, gimana? Jadi salah satu contoh kemarin yang peserta dari Kebumen dengan Bandung itu Ikhwannya itu bekerja di Korea. Iya, terus? Ikhwannya bekerja di Korea, kemudian dia pulang gitu ke Indonesia, kemudian mau nador. Terkendala dengan tidak bisa bertemu akhirnya, tapi sudah diproses dulu Tat dengan taaruf online tersebut gitu. Hanya mereka cuma nunggu nador saja gitu. Itu juga mereka sama sekali tidak komunikasi gitu. Betul-betul bertemu itu pada saat nador itu. Baru 5 hari kemarin itu terjadi itu. Alhamdulillah begitu nador, kemudian di situ ibunya masing-masing itu antara calon besan itu ikut pas di nador ya. Ikut mendampingi video call ya. Iya. Ya Masya Allah ya, jadi si Ikhwan juga langsung direstui ibunya, akhwatnya juga langsung direstui ibunya. Masya Allah, Masya Allah. Langsung di situ antar calon besan itu menetapkan kapan akan berkunjung untuk khidbah seperti itu. Luar biasa ya, Masya Allah. Iya, dan itu langsung ini jeblo-jeblo dengar ya ini ya. Baru di bulan Syawal ini loh, Tat. Iya, bulan Syawal baru 2 minggu ini. Iya. Itu sudah mereka begitu ketemu gitu pas nador, alhamdulillah langsung memutuskan nikah gitu. Ada 2 yang kemarin gagal itu Tat, yang mundur itu ada 2 itu, yang 2 Ikhwan ini menyatakan mundur itu ya, yang belagu itu tadi. Satu ada belagu. Yang gajinya awat itu gajinya 9 juta, agamanya solehah banget, bagus dengan pakaian syar'inya yang luar biasa, kemudian kulitnya juga putih, kemudian juga mereka sudah cocok itu. Maksudnya yang ahwat-ahwatnya ini mereka itu udah bagus gitu ya, tapi ditolak sama si Ikhwan gitu. Ditolak karena alasan apa itu, Bu?
ini hewannya ini mungkin kudu ganti lensa gitu kali ya, lensa kacamata atau apa gitu, ngelihatnya gimana gitu. Sedangkan si Iwan yang nolak ini tuh Masya Allah juga dilihat sampai nggak habis pikir kita, kenapa ya, cari apa gitu, wong dia aja kulitnya gelap gitu, ini ahwatnya terus dari penghasilan juga jauh banget si Iwannya ini gitu. Pendidikan juga sekufu, kok ya ditolak gitu. Dan ini terjadi 2 kali loh Tat, 2 kali nih. Yang satu Iwannya malah SMA loh Tat, pendidikannya SMA. Iya, dia juga nolak padahal awalnya itu Masya Allah. Dan ketika kami konfrontasi kenapa nolak ini, malah si Iwan bilang Ahwat itu dia terlalu solehah buat saya. Ya, cari yang kayak gimana lagi kalau nggak solehah kalau gitu ya. Lebih kasih yang solehah, malah Ahwatnya ini terlalu solehah untuk saya. Aduh, terus gimana gitu? Siapa yang mau dicari gitu? Sedangkan memang di Biro Jodoh Rumaiso itu untuk awat-awatnya insya Allah nih Tat, mereka nggak akan daftar kalau mereka nggak punya rasa percaya diri gitu dengan dirinya sendiri gitu. Oh saya insya Allah saya sudah hijrah seperti itu. Iya, bahkan hafalannya juga banyak. Kemudian sampai kita tes bacaan Al-Qur'annya juga Masya Allah gitu. Iwan ini tetap nolak gitu, tetap nolak gitu. Mungkin cari yang drakor kali Bu. Iya, saya juga heran gitu. Iwan ini mereka itu mau cari apa gitu. Kalau memang bisa cari sendiri yang lebih dari yang kita kasih, kok mereka nggak cari sendiri gitu. Iya, harusnya dia ke mall aja cari gitu ya. Nah, harusnya mereka cari aja di pasar, di mall gitu, pasti dapet itu. Baik, ini kayaknya sudah pada mau telepon ini. Mungkin kalau ada yang telepon, nanti Mas Rudi bisa langsung angkat. Silakan jika ada yang mau telepon bisa di 0812 281 85131. Ya silakan kalau ada yang mau telepon langsung. Saya tidak layani yang selain perjodohan dulu ya. Tadi ada tanya tentang sihir macam-macam, gak akan saya jawab nih, gak sesuai dengan tema soalnya. Karena masih banyak yang ngantri mau tanya tentang masalah ini, karena ini masalah urgent banget. Mereka tidak, anak-anak muda nggak dapat kesempatan kecuali malam ini nih untuk nanya langsung masalah jodoh. Mereka bisa puas untuk nanya. Nah, mumpung ada telepon Mas Rudi? Ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, dengan siapa di mana? Diki Januari dari Maluku Utara, Bacan. Iya, mau tanya perjodohan ya? Iya Pak. Iya. Iya Pak Ustaz. Mau nikah atau gimana ini? Iya mau nikah Pak. Nah, sudah dapat belum? Ini sudah dapat Pak, cuman masalahnya begini. Orang tua tuh nggak setuju sama si akhwat. Gitu, kenapa? Ustaz. Orang mana yang usia dapat? Udah dapat Pak Ustaz, cuman ini orang tua tuh nggak setuju sama si akhwat. Padahal si akhwat itu orang mana? Ya Masya Allah udah. Apa sama-sama? Kenapa Ustaz? Itu sama-sama orang Bacan atau bagaimana? Iya, sama satu daerah. Ustaz. Iya, alasannya orang tua menolak kenapa? Gini Pak Ustadz, kalau di daerah sini tuh katanya gini Pak Ustadz, ini ada kayak semisal kayak ada turunan yang kayak setan-setan gitu Pak Ustadz. Jadi Suwangi, orang tua begitu? di sini tuh kayak percaya kayak gitu Pak Ustadz. Kok bisa percaya Kayak gitu? jadi Kenapa? orang tua tuh nggak terima, soalnya tahu kalau ini si akhwat nih ada turunan kayak setan gitu, kayak turunan dari kuyang, kayak kalau di Kalimantan tuh kayak kuyang gitu, kalau di sini setan gitu Ustaz. Suwangi. Kayak gitu sih Ustaz. Kalau orang timur sebut Suwangi tuh. Tapi kalau saya sih nggak terima kayak gitu Pak Ustaz. Saya tuh percaya si akhwat ini ya Masya Allah udah manhaj salaf, sudah ngerti lah Pak Ustaz. Tapi orang tua tuh nggak nerima gitu loh Pak Ustaz. Mana solusinya nih Pak Ustaz? Saya mau ikut kata hati saya atau gimana?
Harusnya orang tua yang diluruskan ini. Ini soalnya ini pada orang tua, ini bukan pada si akhwat. Ya. Gimana Ustaz? Jadi itu kayaknya siaran di belakang terlalu besar, coba pelanin dulu. Oh iya. Gimana Ustaz? Ya. Ini masalahnya itu cuma pada orang tua. Jadi orang tua yang harus dinasihati, ini bukan si akhwat. Sudah Ustaz, saya sudah coba dinasihati berulang kali sih nasihat Ustaz. Saya coba cari waktu yang tepat, saya ngomong sama ibu sama bapak, tapi tetap aja nggak mau. Tetap aja tidak mau. Terus Iya, orang tua Ustaz. pengen jodoh kayak bagaimana kalau begitu? Ya kurang tahu Ustaz, makanya itu saya minta solusi dari Ustaz. Kayak bagaimana nih? Kayaknya Misalkan harus saya dari orang tua. terima atau kawin lari atau gimana begitu Ustaz. Kawin lari tidak boleh, cuma gara-gara perempuan aja kawin lari. Laki-laki apa ini? Begitu berarti cari baru nih Ustaz. Cari baru saja. Kamu cari Oh, perempuan iya. sana. Aku perempuan cuma satu itu saja. Oh, iya betul lagi Ustaz. Iya, punya harga diri dong, jangan cengeng. Saya Ustaz. Iya. Insya Allah Ustaz. Insyaallah Allah mudahkan nanti ya. Iya, insya Allah. Doakan Pak Ustaz. Iya, mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik. Ya. Ya, ini tadi kendala dia itu karena orang tua punya prinsip yang berbeda ya. Mungkin di sebagian tempat itu ada daerah tertentu yang orang tuanya tahu ini jangan kamu cari jodoh dari tempat ini karena tempat ini nanti karakternya tuh kayak gini, ada punya pengaruh ilmu hitam dan seterusnya. Ini kayak tadi yang cerita seperti ini. Nah, ini kendalanya ini cuma pada orang tua yang perlu dinasihati supaya si anak ini mudah untuk nikah. Ada lagi Mas Rudi? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan Dila di Jakarta. Mau tanya perjodohan ya? Iya. Ya, silakan. Ini langsung aja Pak Ustadz apa gimana? Langsung mau curhat kayak mau apa kayak silakan. Oh ya Bismillah. Ustadz kemarin rencananya saya hampir mau menikah. Iya. Udah ada rencana menikah. Kemudian ada satu sampai dua hal hati saya ngerasa ragu Ustadz. Apa itu? Nah, saya nggak tahu sampai suatu saat saya berulang kali istiqoroh dan beberapa hari berikutnya saya dapat jawabannya. Kata keraguan saya selama ini kejawab sudah gitu Ustaz. Apa jawabannya? Saya apa ya Ustaz ya, saya mengetahui kalau ikhwan tersebut sering curhat di medsos lain. Terus? Kemudian dia itu curhatnya tentang perempuan lain Ustadz. Kok tahu? Apa? Kok tahu dia curhat untuk ada perempuan lain? Terus gimana maksudnya? Tentang curhat tentang perempuan lain. Taunya itu saya ini nggak tahu ya, feeling saya cari, saya dapat. Kemudian saya langsung nggak mau langsung belak-belakan sama ikhwan tersebut. Saya tahan dulu, saya nggak mau marah-marah langsung. Terus berapa hari berikutnya saya baru coba tanya maksudnya apa gitu. Awalnya nggak ngaku sih Ustadz. Terus? Awalnya nggak ngaku, kemudian saya coba nguji nih, ini bener apa enggak. Ternyata nggak ngaku. Terus akhirnya saya buka semuanya, maksudnya apa, gini. Kemudian dia akhirnya ngaku Ustadz. Terus dari situ saya nggak ngambil keputusan apa-apa. Saya minta dari ikhwan tersebut untuk semuanya, untuk menyesali perbuatannya tersebut Ustadz. Intinya taubat gitu kan. Nah, beberapa bulan ini kan udah berapa bulan ya Ustadz ya, dari itu
dia nggak ada niat yang saya nampak ya, nggak ada niat dari ininya menyesalin atau gimana gitu. Itu gimana ya Ustadz ya? Yang saya lakuin apa ya harusnya? Ya mundur aja deh, nggak usah lanjut. Gitu ya Ustadz ya? Iya. Kalau Tapi terus saya tuh bingung Ustadz, maksudnya saya bersikap husnuzon dulu. Mana tahu si ikhwan tersebut dikasih daya, nggak ada yang tahu. Tapi satu sisi saya juga berpikir ini sampai kapan saya tunggu, kan nggak tahu gitu ya Ustadz ya. Gimana ya Ustadz dia solusinya? mau nikahin atau enggak tuh? Tapi dari dianya itu mau, dia bilang, tapi dari saya, feeling saya dan saya ngerasain ikhwan tersebut belum berubah gitu, belum menyesalin. Saya takut aja Ustadz kalau misalnya nanti udah keserius, udah nikah, kan hati orang nggak ada yang tahu ya Ustadz ya. Iya, Saya iya. takut, ketakutan itu yang menghantui saya sekarang Ustadz. Ini saya satu sisi nanti saya jangan, satu sisi coba aja dulu gitu. Itu bingung saya Ustadz, gimana ya? Mau solusinya Ustadz? Solusinya nggak usah banyak digantung kayak gitu, diselesaikan saja, nggak usah lanjut. Itu udah cukup ya Ustadz ya, gambaran dari jawaban istiqoroh itu ya Ustadz Iya, ya? sudah cukup. Jawaban istiqoroh itu nggak mesti kita dapat dari mimpi ya. Jadi kadang dari peristiwa berikutnya, kan istiqoroh itu tujuannya saya sholat supaya saya yakinkan pilihan saya tadi gitu. Kalau ini memang yang terbaik, Allah mudahkan. Namun kalau itu tidak terbaik untuk kita, pasti ada kendala-kendala yang nanti Allah itu beri petunjuk di situ. Gitu. Paham ya? Iya, tapi saya terus kepikiran itu gimana Ustadz ya? Untuk ngilangin pikiran, ya udahlah gitu Ustadz. Ya segera move on aja, sibukkan hal yang lain, sudah lupakan dia. Ingat yang jelek-jeleknya aja lah, gak usah banyak berharap gitu. Kalau enggak menggantung terus dan tidak ada manfaat untukmu nanti. Iya Ustadz. Hmm. Berarti nggak usah istiqoroh lagi ya, nggak usah berharap, nggak usah doa yang ini lagi, ngarepin lagi ya Ustadz ya? Iya. Gitu ya? Iya. Jazakallah khairan Ustadz, mohon doanya ya Ustadz. Iya, mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Baik. Baik, menurut Anda salah Ustadz gara-gara orang tua percaya sama hal ini? Kan tadi saya sudah jawab Mbak Tatawati ini. Kan orang tuanya dinasihati, saya sudah nasihati kayak gitu. Namun kan mentok juga. Kalau masalah ini agak sulit, jadi kan belum pernah rasakan sih Mbak Tata ini. Jadi syarat sahnya pernikahan bukan dapat restu daripada ikhwan, tapi dari akhwat. Mbak Tatawati, akhwat itu iya butuh wali, namun ikhwan masa nikah nggak minta izin orang tua? Tetap ada bentuk menghormati orang tua ya. Ya, walaupun dia tidak butuh wali di situ, tahu sopan santun gitu loh. Nggak langsung nyelonong aja nikahin anak orang gitu terus ini, enggak. Tahu aturan gitu. Makanya saya nggak setuju dengan tanggapan ini, mohon maaf. Ya, tanggapan nggak tepat. Ya. Baik, ada telepon lagi silakan. Nanti yang Zoom siap-siap ya. Ya, monggo. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Fulan di Jawa Timur. Gimana? Dari Fulan, Jawa Timur. Iya, tanya tentang perjodohan ya. Iya, tentang Ya, perjodohan. silakan. Tentang di Al-Quran sudah disebut tentang kisah Nabi Musa menikahi anak mungkin Nabi Syuaib yang disuruh bekerja 8 tahun, kemudian disempurnakan 10 tahun. Iya. Itu apakah bisa di zaman sekarang ini, apakah bisa misalnya melamar kemudian menikahnya mungkin sekitar 1 tahun sampai 2 tahun, apakah bisa diaplikasikan dengan mungkin dalil seperti itu, seperti mencontoh kisah Nabi Musa itu? Dijadikan dalil gimana tadi? Nikah terus? Jadikan misalnya kita misalnya sudah komitmen ingin menikah, tapi karena mungkin yang akhwat itu sedang menempuh pendidikan 1 sampai 2 tahun baru selesai, jadinya bisa melangsungkan pernikahan misalnya 1 tahun sampai 2 tahun, sekitar seperti itu. Coba lihat kisah tadi itu, sudah nikah apa belum? Apa belum.
Belum. Kok bisa kisahnya Oh, Musa? yang Nabi Musa dengan anaknya. Nikah dulu kan? Dengan mahar dia kerja kepada orang tuanya kan? Oh, jadi nikah dulu katanya. Iyalah. Kok pakai dalil Nabi Musa tapi prakteknya kok beda lagi gitu loh. Kan gak nyambung itu ceritamu dengan ceritanya Nabi Musa tadi. Iya kan? Jadi kenapa nunggu 2 tahun itu masih lama. Nanti coba praktekkan aja gitu. Setahun atau 2 tahun itu masih lama. Kenapa menggantung seperti itu? Kalau memang belum saatnya nikah ya sudah, tunda dulu. Gak usah hubungan dulu apa-apa, bebas dulu gitu. Nanti kalau waktunya untuk mau sudah yakin berjodoh ya sudah, baru hubungi lagi gitu. Ya. Gitu ya? Jazakallahu Ya, khairan. Ya. Baik, silakan lewat Zoom. Sebentar ya Bu Lisky ya, nanti saya tanya Via lagi. chat dulu ya Ustadz. Ya, silakan. Pertanyaannya dari Ahwat. Ya. Ustadz, bagaimana cara mencari jodoh sementara terkendala dengan fisik yang dalam tanda kutip tidak cantik? Karena ikhwan zaman sekarang banyaknya melihat dari wajahnya terlebih dahulu. Meskipun ikhwan tersebut tahu bahwa akhlak dan akidah dari si Ahwat lurus. Syukron jazakumullahu khairan. Jadi kadang caranya itu macam-macam ya. Tadi kalau kita bahas ini tentang perjodohan yang seperti saya diskusi dengan Bunda Rizky. Ada yang bentuknya itu dia punya kenalan, ya, kenalan dekat, terus minta supaya carikan jodoh. Kadang juga bisa dari orang tua gitu. Ya, bisa jadi orang tua yang carikan jodohnya. Jadi bentuknya macam-macam ya, mau lewat jalur yang mana ini ya. Tidak hanya langsung lewat biro jodoh. Kalau biro jodoh memang lika-likunya kayak begini karena orang disuruh isi biodata tentu saja dia isi yang macam-macam yang dia mau minta gitu loh. Padahal kalau kenyataannya dia kalau dapat pas-pasan juga dia mau gitu. Maka jangan minder dengan tadi, jangan sampai insecure dengan yang data-data yang tadi kita sebutkan. Ini kan tadi kita menyebutkan realita gitu. Jangan merasa down untuk ini. Saran saya perbaiki diri saja, makin diri itu baik. Kita punya keistimewaan dari baiknya diri kita gitu, solehanya diri kita dibandingkan dengan sifat fisik. Ya, ada yang punya keunggulan mungkin dari parasnya tidak cantik, namun dia agamanya bagus, orang tahu dia itu semangat dalam menuntut ilmu agama, orang pilih karena itu. Ada yang memilih apa adanya seperti ini. Ya, jadi lebihkan pada sisi yang lain. Jangan lebihkan pada sisi fisik. Fisik sudah kalah gitu. Maka lebihkan pada sisi yang lain supaya bisa dapat jodoh yang terbaik insyaallah. Dan ingat laki-laki baik untuk perempuan yang baik. Itu kaidah yang harus diingat terus. Satu lagi lewat Zoom. Nah, Ustadz, Ya. Ustadz, Ana ingin bertanya. Ana sedang proses ta'aruf dengan seorang ikhwan diperantarai salah satu ummahat kenalan Ana di tempat ngaji. Terus kata ummahat ini, si ikhwan akan berkunjung ke rumah untuk bicara dengan orang tua dan sekalian untuk nazar. Nah, Ustadz, Ana sudah menunggu selama 2 pekan, tapi ikhwan tidak kunjung ada tanda-tanda. Apa boleh Ana membatalkan proses ini saja? Karena sebagai seorang wanita, Ana tidak tahan menunggu seperti ini. Perasaan Ana sangat risau dan gaduh. Ana pun sudah berusaha untuk tidak memikirkan hal itu dan menyibukkan diri dengan yang lain. Tapi Ustadz, ini mengganggu hati Ana. Mohon solusinya, Ustadz. Solusinya tanyakan nanti kepastian, karena itu lewat ummahat tadi ya. Tanya pada ummahat tersebut, ini ikhwan ini mau lanjut enggak? Kalau tidak ada jawaban, nyatakan saja sama ummahat tadi, maaf Bu, saya undur diri, saya tidak bisa mau digantung seperti ini terus. Ya, jadi itu jadi solusi terbaik. Jadi ujung-ujungnya kalau memang dia nggak mau lanjut atau nggak ada kabar dari dia, ya undur diri. Gitu ya. Baik, satu lagi Bu, lewat Zoom silakan. Nah, Ustadz, pertanyaannya adalah bagaimana jika orang tua tidak mengerti kalau anaknya ingin menikah dengan ikhwan yang bermanhaj salaf, padahal sudah dijelaskan, tetapi orang tua selalu bilang tidak harus bermanhaj salaf, yang penting baik agamanya. Anak bingung terus gimana, Ustadz? Tetap cari yang baik agamanya,
ini nanti manfaat untuk si akhwat. Itu cuma perasaan orang tua saja. Namun kalau dapat yang terbaik ya alhamdulillah nanti. Dan itu disetujui orang tua mudah-mudahan. Baik, Zoom cukup. Ada telepon langsung? Baik, ada, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Novia di Jawa Timur. Novia di Jawa Timur, silakan. Ya Ustadz. Jadi gini, saya sebagai akhwat ingin minta solusinya untuk cara untuk ikhtiar. Sedangkan saya sudah mencoba dari Rumaiso dan beberapa akun di Instagram. Lalu untuk selain cara itu, apakah ada cara ikhtiar lain? Sedangkan saya ketika orang tua untuk mencari, saya takut jika tidak sekufu atau tidak semanhat, Ustaz. Jadi solusi apa yang harus saya lakukan? Ya, tempuh jalur macam-macam berarti. Bisa lewat biro jodoh, mau Rumaiso ataupun lainnya, satu. Bisa juga kalau mau bicara pada orang tua, bicara saya sama orang tua gitu. Tapi nanti kan sampaikan kriteria yang kamu inginkan. Yang ketiga bisa lewat umahat yang kamu kenal gitu. Siapa tahu dia punya anak putra atau ada kenalan gitu. Bisa jadi siapa tahu lewat jalur ini juga. Atau lewat teman-teman yang sudah menikah juga bisa. Iya Ustaz, tapi karena kendalanya di sini orang tua saya masih belum mengenal manhaj salaf, sedangkan saya ingin mendapatkan calon suami yang semanhaj dengan saya. Itu Ustaz. Kan orang tua juga nggak perlu tahu juga ini manhaj salaf atau tidak kan? Iya Ustaz. Dia kadang kan nilainya biasa, oh itu laki-laki baik gitu aja kan? Kalau dia itu orang awam, dia mungkin juga nggak telusuri. Orang awam itu nggak telusuri ini ngaji bagaimana, dia nggak telusuri kalau orang tuamu awam. Oh, gitu ya Ustaz. Iya. Kalau orang tua awamnya dia dapat, oh ini mantu saya, ini calon mantu saya ini sudah baik agamanya, oh, dia lulusan ini, kerja ini, itu aja dia sudah tahu, sudah senang gitu loh. Oh, nah. Jadi selain biro jodoh, bisa juga lewat teman atau orang tua gitu ya Ustaz? Orang tua gitu bisa. Cara apapun bisa tempuh, perbanyak cara tadi biar cepat untuk mendapatkan jodoh insyaallah. Oh, nah. Kan saya juga orangnya jarang sekali keluar Ustaz. Jadi untuk bertemu dengan teman atau hubungan dengan teman itu juga jarang sekali. Jadi itunya saya yang bingung. Ya tadi ya bisa ini ada kenalan kan, pasti kan ada kenalan, ada teman pengajian juga kan. Nah. Gitu ya. Iya, jazakallahu khair. Iya, baik. Bunda, minggu depan kita membahas apa ini? Ya siap, Tat. Insya Allah minggu depan yang perlu dibahas itu tetap ikhwan awat yang terutama ikhwan yang suka PHP, Tat. Oh, kita bahas ikhwan yang sering PHP. Apa PHP-nya itu, Bunda? PHP-nya ya karena memang ikhwan itu di awal-awal itu suka menyatakan kecocokan, kemudian sudah kadang nador itu udah membicarakan mengenai pernikahan, menanyakan yang lebih spesifik nanti kalau kita misalnya. Oh, jadi dia ketika ta'aruf itu seolah-olah nanya sudah kayak mau nikahi si akhwat ini gitu? Iya. Menaruh harapan besar gitu? Betul, jadi sudah membicarakan ke pernikahan, acaranya mau seperti apa, Ukti, seperti itu. Nah itu kan udah PHP banget, Tat. Jadi dia tanya sampai detail kayak gitu? Iya, betul. Orang tuamu kapan datang gitu ya, kapan saya bisa kunjungi, ternyata ketika nazar batal? Iya, betul. Kemudian minta mahar apa, seperti itu. Oh, sampai tanya mahar juga ini, padahal belum apa-apa ini, belum nazar juga, belum lihat gitu ya? Iya, akhirnya batal, mundur gitu. Nanti alasannya dicari-cari yang nggak masuk akal. Aduh, pokoknya benar-benar. Ini semua satu kasus atau ada beberapa kasus? Ada beberapa memang, Tat. Ada beberapa. Tipe-tipenya bersama kayak gitu ya? Yang kadang nggak habis pikir gitu. Sudah benar-benar cocok gitu. Sudah
pokoknya dua-duanya udah srek gitu. Kok tiba-tiba sudah ngomongin rencana-rencana ke depan seperti apa, nanti inginnya ngontrak dulu atau gimana, seperti itu kan. Masya Allah, tiba-tiba dalam penolakan itu, kalau penolakan kan nggak langsung ke akhwat gitu kan, karena memang dijembatani gitu loh, ada fasilitas yang mereka nggak bisa ngobrol langsung sendiri, chat gitu. Ada tim yang memang di tengah-tengah apa yang disampaikan si Ikhwan ke akhwat ini melalui di forward oleh tim seperti itu. Itu menolaknya itu mundurnya. Mundurnya dia gimana tuh? Gawe alasan? Cuman kurang serak saja. Cuman seperti itu, enggak serak. Jawabannya, jadi dari mananya ya, karena semuanya udah diterima, tapi jawabannya karena kurang serak seperti itu. Wah, kita bisa apa Ted kalau udah kayak begitu? Udah rasanya udah pengen mantu, terus tiba-tiba dibatalin dari pihak Ikhwan. Itu cuma dari pihak Ikhwan yang batalin, ada juga nggak yang akhwat yang PHP? Ada juga Cita. Oh, ada juga? Apa contohnya akhwat PHP itu? Akhwatnya ini ini terjadi nih, kayaknya nyimak ini mereka ini. Apa? Ya, akhwatnya ini belum pernah menikah, dapat juga, gitu, dapat juga. Terus? Sudah betul-betul gitu, udah tinggal hari H kayaknya gitu, saking sudah sepakatnya gitu. Sampai Ikhwannya capek jawab, ditanya apa saja dijawabnya bagus banget gitu. Tentang visi misi, bagaimana nanti ketika punya anak, pendidikannya. Masya Allah. Iya, dijawab rapi gitu. Tapi tiba-tiba si Ahmad mutusin juga. Putusnya itu di mana? Pas nazor atau pas tahap apa putusnya? Pas nador juga. Apa mungkin karena lihat ikhwannya dia nggak sreg? Enggak juga, Sat. Hah? Kadang-kadang yang terjadi kemarin sebelum nador juga ada itu yang orang Kuningan itu ditolak seperti itu sebelum nador, tapi ada juga yang pas nador gitu. Kalau yang sebelum nador itu ya kita juga nggak. Ya, sebentar. Telepon ulang deh. Ya. Baik, itu tadi tema pekan depan ya. Ini kayaknya saya harus sudahi. Saya besok akan membuka sesi tanya jawab lagi seperti ini, tapi tema umum ya. Saya langsung buka sesi tanya jawab. Halo Bunda. Sebentar. Oke, speaker. Baik. Insyaallah minggu depan ini ya, baru kita bahas tentang tema PHP tadi ya. Baik. Kayaknya rasa cukup kalau ini dilanjutin terus, ini nggak akan pernah selesai. Biar mereka ini lagi pekan depan ya, malam Sabtu jangan lupa tema perjodohan. Besok tema anak muda umum ya. Besok Saturday night, Sabtu malam kita ngaji Sabtu malam. Saya buka sesi Q&A aja, tanya jawab. Siapa yang mau tanya ya silakan langsung hubungi kami. Kalau ada tema-tema penting, ini bebas besok, yang penting muda-muda ya. Kalau untuk yang dewasa, yang tidak muda lagi bisa manfaatkan kajian besok pagi. Besok pagi temanya bagus, besok pagi hukum door prize, undian dan giveaway. Door prize, undian dan giveaway kita ambil faedahnya dari buku Satriwani Harta Haram Muamalat Kontemporer. Demikian kita cukupkan, mudah-mudahan manfaat dan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk terus dimudahkan dalam berbagai urusan. Mudah-mudahan para jomblo yang belum mendapatkan pasangan untuk menyempurnakan agama Allah mudahkan,
dan didapatkan jodoh yang soleh-soleha yang baik untuk dunia dan akhirat. Demikian kami cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.